Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pengguna transportasi bis di Indonesia. Dalam video ini saya akan membagikan tips mengenai menghindari calo. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu, apakah calo itu? Kalau menurut kamus, calo itu adalah maklar. Dan di sini kita akan membahas calo tiket bis. Ya, saya membahas ini karena kemarin ada yang menanyakan bagaimana sih biar tidak kena calo, karena terkadang ongkosnya itu terlalu mahal. Memang benar, kalau kita beli di calo itu ongkosnya bisa 2 kali lipat. Yang tadinya cuman 270 atau 250 bisa menjadi 350 atau bahkan bisa 400.000. Itu dengan tujuan tertentu. Karena dulu juga pernah saya naik bis ekonomi dari Surabaya menuju Madiun, dan ada orang baru saja naik. Orang itu berasal dari Kalimantan kalau nggak salah. Saya juga naik bisnya sama, bis ekonomi. Dia dikenai tarif sebesar kalau nggak salah 200.000. Dia sudah bayar 200.000 dan naik bis kelas ekonomi, padahal tujuannya hanya ke Solo, dan di Solo itu bisnya sapu jagat. Kan tidak wajar itu ya. Seharusnya tarifnya dulu itu hanya ke Solo kalau nggak salah 60.000, dia membayar 200.000. Kan gila itu ya, 60.000 bayar 200.000, naiknya bis ekonomi walaupun AC ekonomi, tapi tetap saja itu gila. Nah, oleh karena itu, karena kemarin ada permintaan seperti itu, maka saya membuatkan video ini untuk kalian supaya terbebas dari jeratan calo tiket bis yang ada di terminal. Ya, saya sendiri juga pernah saya juga pernah mendapatkan berhadapan dengan calo, tapi karena saya nekat saja saya tawar. Tipsnya bagaimana? Seperti ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Yang pertama, kita harus pede dan berani di terminal manapun, karena semua terminal itu sama saja, isinya ya sama saja, hanya tujuan bisnis yang berbeda-beda. Di terminal pasti ada petugas dishub yang mengelola terminal, calo juga ada, dan lagi ya krunya atau mandur bis yang ada di terminal situ pasti ada. Banyak pedagang juga ada, copet juga ada. Nah, kita harus berani saja, nggak usah takut, nggak usah apa-apa, karena di terminal itu sudah ada papan petunjuk. Kita mau kemana itu pasti ada papan petunjuknya. Misal kita mau ke Jakarta, ada petunjuknya, ini kalau ke Jakarta ke arah sini, jalur keberangkatannya di sini. Malah tidak seruwet yang dibayangkan ya. Simple, terminal itu tidak seperti bandara. Kemudian kita berani, kalau kita bingung, kita tanya saja kepada petugas yang berseragam dishub. Karena kalau kita tanya kepada orang yang tidak berseragam, khawatirnya itu nanti kita jadi santapannya para calo. Santapannya para calo, karena kita tidak tahu, karena kita bingung gitu loh. Jadi jangan bingung, jangan takut, pede saja. Kalau tidak tahu ya tanya saja kepada petugas. Contoh, kita mau ke Merak misalnya, kita naik dari Kalideres. Nah, kita bukan orang sana,
ya kita pede aja, masuk aja ke dalam terminal, langsung sampai ke orang yang berseragam di sub, tanya, Pak, kalau mau naik bis jurusan Merak di mana, nanti akan ditunjukkan, karena memang itu sudah tugasnya gitu loh. Cuma kita bingung tarifnya berapa, kita bisa browsing di internet. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui bis apa yang akan kita naiki ya, kalau kita tidak tahu, setidaknya cari tahu bis apa yang lewat dengan tujuan kita, memiliki rute ke daerah tujuan kita. Contoh misalkan mau ke Solo dari Surabaya, terminal induknya ada di Bungurasi ya, kita tahu ke Solo itu ada bis Mira, Sugeng Rahayu, Eka juga, ya itu saja untuk ke Solo. Nah, bis ini adalah bis sapu jagat, jadi kita harus tahu ya, bis sapu jagat. Bis sapu jagat itu tidak menggunakan tiket ya, jadi kita langsung naik saja ke dalam bis, nanti bayarnya setelah bis jalan. Kita akan ditarik karcis ya, ongkos oleh kondektur. Kalau kita suruh bayar dulu, jangan mau, itu calo, tarifnya pasti akan menjadi 2 kali lipat dan bisnya tidak bisa diharapkan apa-apa. Kemudian kita juga harus tahu yang mana bis apa itu sapu jagat dan juga bis malam. Bis sapu jagat itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak menggunakan tiket karena kita langsung bayar kepada kondektur. Kalau bis malam kita wajib punya tiket dulu. Nah, kalau bis sapu jagat itu dia mengambil penumpang di sepanjang jalan yang dia lalui. Contoh bis Mira atau Sugeng Rahayu misalkan, dia tujuan dari Surabaya menuju Jogja, dia akan mengambil semua penumpang yang ada yang sesuai jurusannya itu. Dia ngambil kita nyegat di pinggir jalan gitu, di bypass Krian, pasti ya kita bis itu akan mandek ngambil penumpang, nggak perlu tiket, kita bayarnya di dalam. Di sini bis seperti ini ya pasti masuk ke terminal-terminal yang ada di setiap daerah. Sampai Mojokerto masuk terminal Mojokerto, sampai Nganjuk masuk Nganjuk, sampai Madiun masuk Madiun, dan seterusnya seperti itu sampai ke tujuan akhir. Dan sekarang bis malam, bis akap antar kota antar provinsi, bis malam itu rata-rata bis jarak jauh. Nah, untuk bis jarak jauh, bis ini memiliki beberapa tingkat kelas pelayanan. Biasanya paling rendah itu bis patas. Bis patas ini ditandai dengan penggunaan kursi, seatnya itu kanan 2 kiri 2, sejumlah sampai 45, dari 45 sampai 50 seat, itu bis patas. Ada juga yang patas VIP dilengkapi dengan toilet. Lalu meningkat lagi ada eksekutif. Nah, itu yang paling banyak itu ya, patas eksekutif. Untuk kelas lebih tinggi lagi ada sleeper class, suite class, super top, dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa perusahaan bis saja yang menyediakan kelas seperti itu, dan karena mungkin kelas-kelas seperti ini hanya orang-orang tertentu saja yang naik, yang duitnya banyak lah. Kalau orang-orang biasa seperti saya naik, kalau nggak patas ya eksekutif udah, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Nah, kalau kita beli tiketnya di terminal, pastikan kita beli tiket di loket resmi terminal ya, jangan sampai beli di tempat di orang yang ya nggak berseragam tadi itu, karena pasien itu calo penawarnya mahal sekali. Kemudian beli di agen resmi yang tidak di dalam terminal juga bisa, atau beli di kantor perwakilannya.
Ya, setiap bis malam rata-rata mempunyai kantor perwakilan di setiap daerah. Kemudian beli, kalau dekat kantor pusat ya beli di kantor pusatnya sekalian, itu harganya pasti sesuai, ya tidak ngawur, bahkan lebih murah, karena memang ya kalau agen resmi biasanya ada selisih 10.000 atau 20.000, tapi ada juga yang sama. Kemudian di terminal juga begitu, biasanya selisih ya 10.000 20.000, yaitu buat biaya sewa tempatnya ya, karena tempatnya itu nyewa itu, ada pajaknya lah. Nah itu kalau bis malam. Kemudian apa lagi? Nah jika kita harus berhadapan dengan calo, misal kita ini perginya dadakan dan harus menggunakan bis malam, itu paling banyak caloknya. Itu saya pernah berangkat jam 8 malam. Nah kalau bis malam yang asli itu berangkatnya sore, jam 2 jam 3 itu sudah pada berangkat, sudah apa ya, dia sudah nggak jual tiket lagi, udah habis tiketnya. Karena memang bus malam tuh tiketnya seperti pesawat, seperti kereta api, dia harus pesen dulu. Adapun kalau mendadak itu ya apa ya, jarang jarang dapat kebagian tempat gitu loh, kita harus lewat pesan dulu. Beda dengan bis Bumeng tadi, kita bisa naik sak wayah-wayah. Kalau kita dadakan biasanya ada malam-malam tuh bis jurusan, misalnya ke Jakarta ya, dari Surabaya itu ada bis, kalau nggak salah namanya bis Mawar sama Sari Indah, itu berangkatnya malam-malam dan itu bis terakhir. Nah ini biasanya bis-bis seperti itu banyak calonnya, karena memang yang pergi itu biasanya orang-orang dadak. Apa yang harus kita lakukan? Tawar saja tarifnya setengah harga. Saya seperti itu. Dulu saya naik bis, kalau nggak salah bis Mawar itu tadi ya, saya tanya memang tarifnya berapa, 370. Mahal sekali aku. Padahal bis, ada yang bis bagus ya, bis Sinar Jaya itu eksekutif kelas dari Surabaya sampai Jakarta nya 250 eksekutif kelas dan full tol. Nah, ini bis patas kok tarifnya 370, kan ngawur itu. Saya tawarlah setengah harga. Dan kita harus ngeyel kalau sama calo itu, karena calo juga itu kadang-kadang sok tahu, padahal dia cuma mau ngelabui para penumpang, nggak kasihan sama penumpang yang udah perginya dadakan dan tarifnya pas-pasan. Perginya dadakan karena misal ada keluarganya sakit dan dia hanya membawa uang pas-pasan, tarifnya dinaikkan 2 kali lipat sama calo. Kan itu apa ya, pemerasan namanya, bukan jual beli lagi itu. Oke lah kalau selisihnya cuman 20.000 kayak 25.000 itu sudah untung banyak itu si calo itu, tapi kadang naiknya hingga 100%, ngalah-ngalahi tarif lebaran. Ada itu seperti itu. Dan saya pasti nawar setengah harga, ngeyel mau nggak mau setengah harga. Akhirnya ya turun dengan sendirinya. Yang tadinya dulu itu 370, hanya turun 100.000, saya dapat 270, kan lumayan tuh turun. Padahal tarifnya paling ya cuma 200 berapa, 240 kan, itu pun masih kebanyakan, dia ngambil untung, dijual 250 aja sudah untung itu si calo. Kita dapat 270 itu dulu ya, karena sudah lama saya juga nggak naik bis jarak jauh. Tapi itu tadi tipsnya, hanya simple saja ya, kita harus berani, hati-hati, berani, pede, dan kalau bingung tanya kepada petugas yang berseragam, khususnya yang berseragam
dinas perhubungan di terminal. Silahkan tanya sama orang itu. Kalau kita naik bis Bumel atau bis Sapu Jagat tadi, langsung saja naik bisnya, nggak usah hiraukan orang-orang yang nawari ini itu, langsung naik bisnya. Tanya tadi petugas tadi jalur keberangkatannya di mana. Itu kalau terminal induk. Kalau terminal kecil ya tunggu saja di jalur lewatannya itu. Lihat di bisnya itu pasti ada tulisannya jurusannya kemana. Kemudian kalau bis akap yang bis malam, belilah tiket di agen resmi, atau loket resmi atau kantor perwakilan dan juga kantor pusatnya. Dan sekarang ini sudah ada aplikasi ya di Android itu. Di aplikasi itu juga menjual tiket bis ya secara online, itu lebih mudah lagi dan bebas dari calo. Bahkan kita bisa dapat diskon dari aplikasi itu. Saya pernah yang tadinya 250 diskon 30% kan lumayan, bisa buat jajan di jalan. Kemudian jika berhadapan kita harus ngeyel, tawar serendah-rendahnya, karena calo itu menawarkan harga tiket setinggi-tingginya. Tawar serendah-rendahnya, nggak usah takut, nggak usah apa, karena namanya mau pergian ini jangan takut, kita harus berani. Di terminal manapun sama tekniknya seperti itu. Kalau ada cara lain silahkan share di kolom komentar dan berkomentarlah yang positif ya. Mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap berhati-hati dan waspada. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di perjalanan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan share video ini apabila bermanfaat bagi kalian. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.